Jadi puasa itu adalah panggilan iman, panggilan hati. Dan puasa ini adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Ulama mengatakan ibadah sirriyah, ibadah yang sifatnya itu rahasia. Rahasia kepada siapa? Antara dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bapak Ibu, orang tua kami, jamaah sholat fardhu isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang puasa, insyaallah Bapak Ibu sudah hafal ayatnya. Bapak hafal Pak ayatnya Pak? Al-Baqarah 183. Ibu-ibu hafal Bu? Jawablah Bu. Hafal ya? Insyaallah ya. Tiap Ramadan selalu disebut ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Amanu itu orang yang beriman, laki-laki. Kalau gitu perempuan enggak. Kalau yang dipanggil laki-laki berarti perempuan juga masuk ke dalamnya. Tapi kalau ayat itu manggil, yang dipanggil itu perempuan, berarti laki-laki tidak ikut di dalamnya. Siapa yang manggil Bapak Ibu? Bapak, ayat tadi yang manggil siapa? Allah. Mumtaz. Betul sekali jawabannya. Jadi yang manggil itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilannya pun panggilan kasih sayang. Itu kalau diterjemahkan Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, yang sangat kucintai dan sangat kusayangi, dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Sudah begitu dijamin pula yang menyambut itu orang yang pasti beriman. Jadi puasa itu adalah panggilan iman, panggilan hati. Dan puasa ini adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Ulama mengatakan ibadah sirriyah, ibadah yang sifatnya itu rahasia.
Rahasia kepada siapa? Antara dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu saya tanya, suruh ngecek seseorang itu puasa atau tidak, bisa atau tidak Bapak Ibu? Gak bisa, betul jawabannya Bu. Tidak bisa. Karena puasa tak puasa tak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri dan Allah Maha tahu. Kalau sholat bisa ditengok, ada gerakannya. Apalagi haji, yang nganter bisa satu kampung. Waktu pulang dijemput di bandara, nampak berangkat haji, pulang haji. Puasa nggak kelihatan. Siapa yang tahu kalau misalnya dia pura-pura puasa? Baru aja dia minum satu gelas, makan satu piring. Gak ada yang tahu kalau dia sembunyi-sembunyi. Maka karena dia adalah ibadah yang sifatnya rahasia, maka nanti yang membalasnya itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditanya bagaimana caranya. Bertanya bagaimana caranya itu haram hukumnya kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup diimani saja, dipercaya saja. Kita tunggu saja Bapak Ibu, bagaimana nanti hebatnya hadiah yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kita diraih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa yang melaksanakan puasa Ramadan bukan hanya kita, tapi orang-orang yang sebelum kita pun juga melaksanakan puasa. Maka disebut kama kutiba 'alal ladzina min qablihim. Jadi Nabi Adam, atuk kita, Hawa, nenek kita, puasa mereka. Cuman tidak diketahui bagaimana puasanya, dan gak penting kita tahu macam mana puasa mereka, karena syariatnya Rasulullah adalah syariat yang melengkapi syariat-syariat yang terdahulu. Jadi kalau kita puasa mengharapkan pahala dari Allah, landasannya iman kepada Allah, maka sebenarnya hakikatnya kita itu sudah berbakti kepada atuk kita Adam, kepada nenek kita Hawa. Berarti nanti kita dikumpulkan semua. Orang-orang yang kelompok puasa dijadikan satu. Dalam hadis yang sahih, nanti dipanggil oleh malaikat. Waktu di mahsyar dikumpulkan semua kita. Kemudian ada malaikat yang memanggil, Aina shaimun? Siapakah di antara kalian yang hadir sekarang ini di padang mahsyar yang melaksanakan puasa? Maka semua yang berpuasa itu berdiri, termasuklah bapak-bapak, ibu-ibu ikut berdiri juga. Yang nggak puasa duduk aja, nggak dapat dia jatah. Makanya puasa nanti dipanggil, yang puasa berdiri. Kemudian malaikat mengatakan, kalian diizinkan masuk surga melalui pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Namanya pintu Ar-Rayyan. Masuk semua, tak ada yang ketinggalan, semuanya masuk. Sudah selesai masuk semua, tidak berdesak-desakan, tertib. Sudah masuk semua, pintu itu ditutup rapat, kemudian disegel, lalu ditulis di atasnya, tidak ada lagi yang boleh masuk ke surga melalui pintu ini, karena pintu ini dikhususkan bagi orang yang berpuasa saja. Pintunya pintu khusus.
masuk surganya pun tidak diperiksa. Bapak Ibu boleh baca dalilnya dalam Al-Quran, surah Az-Zumar, surah urutan ke-39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya tidak bisa tidak orang yang berpuasa landasannya karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia tidak akan dihisab. Hisab itu maksudnya tidak diperiksa, masuk surga tanpa pemeriksaan. Pada saat orang-orang yang puasa melewati tempat pemeriksaan, malaikat heran kemudian bertanya, kenapa tempat pemeriksaan ini kalian lewati? Lalu di antara mereka ada yang menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar, surah urutan ke-39 ayat 10, dibacakan ayat itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya tidak bisa tidak menjadi suatu kepastian bahwa orang yang berpuasa dulu waktu di dunia dilandasi dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah semata, maka dia tidak diperiksa bighairi hisab, tidak ada pemeriksaan, masuk surga terus, tak ada dicek-cek lagi. Nah, itu dari Qurannya. Maka di ujung daripada ayat ini dikatakan la'allakum tattaqun. La'allakum, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang takwa. Kalau Allah yang mengatakannya, la'allakum itu Allah yang mengatakannya. Itu maknanya Bapak Ibu adalah suatu kepastian yang tidak bisa tidak. Orang yang berpuasa landasannya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan dibebaskan dari api neraka sejauh-jauhnya. Jangankan masuk, mencium aromanya saja tidak dikasih izin. Dalam hadis yang sahih disebutkan sab'ina kharifan, dijauhkan neraka itu sepanjang 70 musim. 70 musim itu kalau bahasa kita ya tak ada batasnya. Jangankan masuk, mencium aroma neraka saja tidak dikasih izin. Jadi luar biasa orang yang berpuasa. Bapak Ibu, di akhirat nanti satu hari itu sama dengan 1000 tahun umur dunia. Jadi jangan pernah bercita-cita melawan Allah. Allah nggak apa-apalah masuk neraka, biar aja. Ada orang yang mengatakan seperti itu, nggak boleh. Kita akui bahwa kita itu banyak dosa. Jangan melawan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jangan ngomong yang enggak. Karena di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau masuknya setengah hari berarti 500 tahun. Kalau 1 jam, hitung sendiri lah Pak. 1 jam, berapa lama itu? Di akhirat 1 jam. Sedangkan neraka itu dalamnya 50 tahun perjalanan. Tiba-tiba ada suara dentuman yang keras. Kemudian Nabi bertanya, kalian tahu itu suara apa tadi?
Para sahabat dengan sopan menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, itu adalah batu besar yang dilemparkan dari mulut neraka, jurang neraka 50 tahun yang lalu baru sampai. Itu dalamnya neraka. Lalu api yang sekarang kita pakai untuk masak, untuk manggang, untuk macam-macam itu, yang kemarin meluluh lantakkan sebagian wilayah di bumi ini, itu panasnya, Bapak Ibu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 1/70. Jadi masih ada 69 lagi yang disimpan, itu nanti dilengkapi di neraka. Jadi 70. Bayangin itu. Makanya Abu Thalib pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mati-matian bela Nabi, tapi wafatnya dalam keadaan tidak mau bersyahadat, nggak mau masuk Islam sampai mati. Nabi mengatakan, seandainya dia tidak membackup saya, tidak menolong saya, maka dia letaknya di dalam neraka yang paling dasar, karena dia pimpinan orang jahiliyah. Tapi karena dia membelaku, maka diringankan siksanya itu hanya setinggi tumit. Udah gitu masuknya pun dikasih sendal. Masuk di neraka yang paling dangkal tadi itu, kakinya injak, tapi ubun-ubunnya sudah mendidih. Macam mana? Yang di dunia ini saja itu panasnya 1/70, masih ada 69 lagi yang disimpan. Wajar kan ya kalau kaki yang mijak, ubun-ubun mendidih. Nauzubillah. Maka kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ujungnya wa qina ada benar. Minta bahagia dunia, bahagia akhirat, terhindar dari neraka. Jangan sampai nyemplung walaupun bentar. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang berpuasa kemudian sholat, karena hadisnya dua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma, satu lagi tadi man shoma atau man qoma saya bilang Pak? Hah? Qoma. Satu lagi man shoma. Kalau qoma itu artinya sholat 5 waktu. Kalau man shoma berpuasa di bulan Ramadan. Redaksinya sama di ujungnya. Siapa yang puasa bulan Ramadan, siapa yang sholat 5 waktu, maka Allah akan ampuni semua dosanya yang telah lalu, kecuali dosa yang berkaitan dengan hukukul adami, hak-hak kemanusiaan. Gak bisa dengan puasa dan sholat kemudian diampuni dosanya kalau salahnya dengan orang. Makanya hati-hati, institusi publik kemasyarakatan itu sangat dihormati. Jangan sampai ada meninggal dalam keadaan hutangnya belum dibayar. Jaga lu, jangan sampai hutangnya nanti bayarnya di akhirat pula. Nggak bisa kalau salahnya dengan seseorang itu kemudian puasa, sholat, baca Quran terus diampuni, belum. Dia harus minta izin, minta halal dari orang itu kalau hutangnya dibayar. Nggak bisa dengan istighfar kemudian hutangnya lunas, nggak bisa. Nabi mengatakan
seandainya seseorang itu meninggal dalam keadaan syahid, syahid itu kan pasti masuk surga. Tapi belum bisa dia masuk surga sebelum hutangnya dilunasi. Jadi jangan yang aneh-aneh hidup ini. Apa adanya saja. Yang penting ada mobil, dah. Yang penting ada rumah bagus, kan itu kan. Jangan yang aneh-aneh. Yang penting apa yang ada. Yang penting ada kebun yang luas, kan itu. Jangan yang aneh-aneh. Kalau ada, jangan yang macam-macam, yang aneh. Ini pula alhamdulillah ya. Mohon izin, mohon maaf Bapak. Haji dan umroh itu wajib atau enggak kalau enggak mampu? Enggak wajib. Lah kok ada orang utang karena kepingin umroh, diberangkatkan dulu, nanti pulang umroh baru dibayar. Loh, Quran mengatakan manis tato'a ilaihi sabila. Istato'a kalau sanggup, kalau mampu, kalau enggak wajib. Sama kayak zakat. Kalau enggak mampu enggak wajib zakat. Jadi jangan dianeh-anehkan hidup itu, jangan dipaksa. Ya. Jadi Bapak Ibu, karena pesannya tadi 15 menit saja sampai 20 menit paling panjang. Saya yakin Bapak ini, Ibu ini belum makan nih. Kok tahu Pak Ustaz? Saya pun belum makan. Jadi ini saja yang bisa disampaikan. Jika ada yang terlebih, ada yang terkurang, ada yang tak cocok, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.